Loh, kok mati lampu? Padahal aku lagi nonton berita loh. Lampu, panas lagi di dalam. Mau keluar takut. Gimana ya, ada temen nggak yang dengar? Loh, kok di sini mati lampu? Apa cuma daerah ini aja ya? Mati lampu nih. Kenapa nih? Coba kabarin ikut lah. Mati lampu. Loh, udah ada yang ngabarin lagi musim mati lampu. Coba ditanya, rumah kalian mati lampu gak? Loh, ini kan salah satu bentuk bela negara yang pernah aku pelajarin dan baca gak sih? Selamat malam, pemirsa. Baru saja saya mendapatkan informasi resmi bahwasannya beberapa wilayah di Sumatera itu mengalami pemadaman listrik. Jadi dihimbau kepada semua masyarakat untuk tidak percaya atas isu yang kurang jelas dan diharapkan semua masyarakat tetap tenang dan tetap menunggu informasi yang jelas dan resmi dari pemerintah. Sekian berita pada malam hari ini. Saya Nama Kaseni yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kenapa baru datang? Iya, macet tadi. Weh, tadi malam aku baca pesan berantai. Dengar-dengar yang pemadaman listrik satu Sumatera itu karena sabotase loh. Iya, apa sumbernya udah masuk ke Sumatera? Ya nggak tahu sih, aku dengar dari ibu sebelah aja. Ya kalau misalnya belum jelas mah jangan disebar tuh. Dulu kak. Kan? Kita nih sebagai masyarakat yang cerdas terus cari informasi yang resmi, berita artikel mengenai apa penyebab pemadaman listrik Sumatera itu. Jangan ngomong yang nanti pemerintah dengar marah. Ya. Sebenarnya biar berita itu kita sendiri sih yang mengolah, karena udah sering saya jumpai hoax itu sering bikin masyarakat resah. Iya. Jadi kayak gitu paling enggak ya kita cari tahu dulu lah apa, karena saya sebagai satpam udah beberapa tahun ini sering sih jumpai di kejadian kayak gitu, jadi hati-hati. Nah iya, yang namanya menyebarkan berita hoax atau kebohongan itu kan bisa membuat kita kan sebagai warga itu kan panik ya. Nah, jadi bisa membuat kita itu keadaan itu tidak kondusif. Nah jadi saran ya, berhati-hati kalau misalnya mau menyebarkan berita, kalau misalnya sumbernya belum jelas itu sih ya. Oh gitu ya, aku ngerti sekarang. Jadi kalau nyampaikan informasi nggak asal-asalan lagi. Ya, apalagi kan kalau kita kadang dari mulut ke mulut itu kadang ada penambahan, ada pengurangan, jadi nggak pasti apa yang Ella sampaikan bakalan sama dengan yang kamu dengar. Iya. Kan di sisi lain juga kita sebagai warga kan di sisi lain pemerintah kan juga berharap nih banyak pada warga gitu kan, agar tidak menyebarkan berita hoax atau agar kita ini masyarakat itu tidak ada kepanikan gitu. Bisa dibilang kan itu juga salah satu sebagai bentuk kita bela negara kan. Nah karena udah sore, nanti kalau ada apa-apa kabarin bapak, karena saya di sini sebagai satpam, saya yang bertanggung jawab. Karena udah sore, kita pulang dulu yuk. Ya, Pak Juga Azan sih, juga ya betul, Pak. betul, betul. Ayo. Ayo. Udah malam, kayaknya aku harus cepet pulang nih. Mana hujan lagi, dingin, sendirian, udah gelap.
Ya Allah, berani nggak ya aku pulang sampai rumah? Karena nggak ada orang satupun lagi. Tidak. Apa itu? Kok putih-putih ya? Deh, deh, deh cepet deh tolong deh. Halo, kalian di mana? Aku udah di lokasi ya, jadi nggak ngumpul. Deh, Ella, ada apa El? Ella, ada apa El? Ada apa El? Ada apa? Ada pocong di mana? Dia bawa kayu, dia ada di sana. Iya, tenang dulu. Nggak ada. Istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Ada di sana, tahu itu di sana. Istighfar. Malam Pak, Ya malam Seli. mau kemana Pak? Biasa mau patroli keliling-keliling, Oh, jaga keamanan di sini kan. iya. Seli, Udah azan nih Pak, baru pulang kerja soalnya. oh iya. Iya. Seli mau pulang ini? Iya, mau pulang. Tapi kok di situ ada ribut-ribut? Ya dari Pak? beribut ya. Oh, Apa itu? Kok suara Ella kayaknya Pak? ayo kita datangin dia dulu yuk. Iya. Bapak naik ini aja Pak. Udah ayo, Seli bawa aja. Ayo, Oh, iya. Bapak jalan ayo. Ada apa? Kenapa? Kata si Ella jadi kejar-kejar sama pocong. Loh, Iya Pak, ada di mana? Pak di sana Pak, di dekat kompon itu Pak. Loh, Dia bawa senjata tadi Pak. tenang. Tenang El. Nanti saya Tio akan Tio sebagai ketua pemuda di sini. Nanti saya akan patroli melihat situasi. Nanti si Seli juga akan Iya. meliput kejadiannya. Nanti Sally bakalan ikut juga sama mereka buat liput kejadian sebagai barang bukti kalau Udah emang nggak ada. apa-apa ya. Udah. Udah. Saya hubungi Buat dia ketua masuk pemuda dulu. biar dia tenang. Wah, kayaknya harus cepat kita nih patroli. Harus cari tempat persembunyian kita untuk menangkap dia. Betul sih Pak. Tapi di sini kayaknya bagus ini. Soalnya kan dia kemarin di sana. Iya, benar. Kejadian. Kena nih harusnya nih. Iya sih Kak. Soalnya biasanya kan dia beraksi. Tuh. Dari Dia nampak. Betul. Nah, biasanya kan dia beraksi karena kan korban-korban banyak di sana. Oh, itu Mengadu. ada yang lewat. Oke. Nanti kalau dia udah mau beraksi begal, kita segap Pak. Itu dia. Kejar. Ayo, sama. Tahu selama ini ya, malingnya. Pas kok. Wah, main kok ya. Main. Duduk kau. Jongkok kau. Sini. Wah, nggak bisa ini. Bisa kalau dibiarin sini ya. Jadi selama ini Warga ya. kau yang merasakan warga jadi yuk. Jadi kau selama ini yang merasakan warga bukan demit kau selama ini ya. Aku gak ngaku. Kau kan selama ini Saya belum dapat apa-apa. bukan makhluk gaib kau rupanya sekarang. Buat semua warga Ternyata kau. ketakutan ya. Udah. Saya udah punya barang Jadi- buktinya ini. Ini orangnya kan? Kau Iya, ini orangnya. saya jadi pocong buat nakut-nakutin orang Pak. Wah, Saya belum dapat apa-apa. Ya. Ya. Kemarin tapi kau memaksakan warga hari ini. Yuk, kita bawa aja Udah Cek. berapa yang aku digendong kau? Bawa. Bukan saya Pak. Kau harus ngaku nanti di sini. Pak ini Pak RT ini. Ada apa yang rame-rame? Ini Pak, yang selalu meresahkan warga dan melakukan pencurian nih Pak. Iya Pak, Iya, ini, Pak. kemarin yang nakut-nakut. Inilah saya bisa menangkap dia karena ada duduk. Mau dari warga, bahwasanya laporan dari warga ini udah banyak meresahkan warga sekitar Pak. Jadi ini kebetulan ketangkap karena udah ada bantuan dari warga juga. Baik Pak, maafkan saya Pak. Saya berjanji tidak akan
Jujur tadi aku bener-bener percaya kalau ini tuh pocong beneran. Untung dia sama yang lainnya tuh cepet cari taunya. Iya, kita bawa aja dia ke kasus ini ke pengadilan. Kan saya juga udah punya buktinya, rekamannya sebagai barang bukti di pengadilan nanti. Iya mas, benar harusnya pak. Ya kan, bawa aja ke pengadilan. Ya, harusnya kita Pak, harus bawa aja, kita Pak. bikin jerah dia pak. Ini sudah meresahkan warga, Pak. Disahkan. Ya Pak. Sekarang Ganda harus minta maaf sama warga dan juga korban supaya bisa saling memaafkan. Cepat, minta maaf. Cepat, minta maaf. Saya sebagai pocong yang bernama Denda Saputra, saya minta maaf atas kegaduhan dan kericuan yang saya buat di kampung ini. Mana para warga? Ini nggak bisa dimaafkan, ini harus dibawa ke pengadilan ini. Sudah meresahkan sekali. Iya betul, dari sisi pemerintah dan aparat itu bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Tapi pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri. Kita sebagai masyarakat harus saling membantu, harus berani melapor. Kalau pemerintah dan masyarakat saling mendukung, lingkungan akan lebih aman dan nyaman. Betul, karena persatuan, keadilan, terus sikap kita bijak menerima informasi itu merupakan hal yang penting dalam persatuan bangsa. Jadi untuk pengingat juga nih buat para warga ya, untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga, jangan sesekali menyebar hoax yang sumbernya itu masih belum jelas. Nah, begitu ya warga sekalian ya. Baik Pak, saya sebagai Denda Saputra. Baik Pak, saya sebagai pelaku yang bernama Denda Saputra yang telah membuat kekacauan di kampung ini, saya meminta maaf atas segala kesalahan saya. Mana para warga? Baik. Kalau itu kita tetap bawa ke kantor polisi meskipun dia udah minta maaf karena itu juga udah melanggar peraturan. Jadi para warga, Pak. Dea, sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa bela negara tidak hanya dilakukan dengan tindakan besar, tetapi juga dengan berpikir kritis, belajar, serta menjadi generasi yang cerdas dalam menyaring informasi sebelum menyebarluaskannya. Saya Nurbaika Seli sebagai jurnalis. Saya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara akurat dan bertanggung jawab. Menyebarkan informasi dengan benar dan melawan hoaks merupakan salah satu bentuk membela negara. Saya Ella Ramasa Fitri sebagai warga. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa ketakutan dan kepanikan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kita harus mencari kebenaran terlebih dahulu dan tidak mudah percaya pada isu yang belum terbukti. Saya Tio sebagai ketua pemuda, saya percaya bahwa bela negara itu dimulai dari lingkungan sekitar. Dan saya juga menghimbau masyarakat untuk selalu tetap tenang, berpikir kritis dan tidak mudah menyebarkan berita hoax. Karena itu adalah bentuk nyata menjaga persatuan bangsa. menjaga keamanan bukan hanyalah tugas bagi aparat tetapi melainkan kerjasama dari seluruh masyarakat dan warga saling peduli dan berani melaporkan kepada aparat atau keamanan terdekat seperti security atau satpam. Dan lingkungan yang aman dan tertib dapat terwujud saat adanya saling kerjasama. Saya menyadari bahwa tindakan memanfaatkan ketakutan masyarakat demi keuntungan pribadi adalah perbuatan yang salah. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa mematuhi dan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri adalah bagian dari sikap warga negara yang baik. Cukup sekian, terima kasih.